Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dengan video saya yang kedua kali ini. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi tentang satu kata yang memang sangat unik karena perlakuannya beda dengan kata yang lain. Apa itu kata tersebut? Mari kita simak videonya. Ya, kata tersebut adalah be. Be ini adalah kata yang umum kita kenal di sekolah, yaitu to be. Nah, saya lebih suka menyebutnya be karena memang agak membingungkan ada infinitif to-nya di sana ya, ketika diaplikasikan dalam kalimat atau disubstitusikan dalam kalimat ya. Jadi to-nya sangat mengganggu menurut saya ya. Jadi cukup be saja. Nah, be di sini ini adalah kata yang masih dalam keluarga kata kerja. Seperti saya katakan tadi, bedanya memang be ini memiliki perlakuan yang berbeda atau unik ya. Jadi tidak seperti kata kerja yang lain, be ini penggunaannya dalam kalimat dia tersendiri, beda dengan kata kerja yang lain ya. Contohnya misalkan kata kerja itu bila dalam kalimat dirubah menjadi negatif atau interrogatif, itu dia membutuhkan auxiliary ya. Tapi kalau be beda sendiri. Baik, kita lanjutkan. Be di sini ketika kita mencoba untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tentunya dalam sebuah kalimat itu bisa diartikan adalah ya, terkadang ya, atau menjadi. Tapi seringkali ini tidak memiliki arti atau tidak diartikan ya. Jadi memang tergantung konteks nantinya ya. Baik. Ya, saya mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan yang saya sederhanakan untuk memahami penggunaan be atau peran be dalam kalimat ya. Jadi sementara ini saya menemukan bahwa be adalah sebuah kata ya sebagai kelengkapan ya untuk mengisi kekosongan slot predikat ya yang dibutuhkan dalam sebuah kalimat ya. Jadi mengisi slot yang kosong ya, yaitu slot predikat, atau untuk memenuhi aturan pola ya, dan tesis-tesis tertentu yang menjadikannya grammatical atau baku ya, seperti itu. Jadi mungkin ada tiga penggunaan ya. Yang pertama adalah mengisi kosongan slot ya, kelengkapan melengkapi itu. Lalu yang kedua adalah memenuhi aturan pola. Lalu yang ketiga adalah memenuhi aturan tesis-tesis tertentu ya. Baik. Sekarang kita coba pahami lebih sedikit detail ya, tapi saya mencoba untuk menyederhanakan. Nah, saya ingin mencoba menerangkan tentang penggunaan be sebagai kelengkapan untuk mengisi kekosongan slot predikat. Otomatis isinya kata kerja ya kalau slot predikat. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas peran be seperti ini ya. Nanti yang tentang memenuhi aturan pola dan memenuhi aturan tesis tertentu itu akan dibahas di topik-topik yang terkait ya, karena akan memerlukan durasi yang cukup panjang. Baik, nah ini adalah yang memang untuk pemula atau beginners ini memang sedikit membingungkan tentang peran be ya. Kadang suka salah dimana membentuk kalimat tertentu yang mestinya tidak membutuhkan be lalu dimunculkan be, atau yang mestinya ada be malah nggak ada be-nya gitu ya. Jadi ini memang sebagian ya, atau umumnya bagi pemula itu agak sedikit membingungkan. Baik, saya mencoba untuk menjelaskan ini. Ya, sini saya berikan contoh ya. Contoh tentang perannya sebagai
kelengkapan untuk mengisi kekosongan slot predikat ya. Di sini saya berikan contoh yang sangat sederhana, kalimat dia kaya misalkan. Ini dalam bahasa Indonesia ini sudah kalimat ya, dia kaya. Lalu kita coba untuk mencari kosakata bahasa Inggris yang diperlukan untuk membentuk kalimat dia kaya. Otomatis kita cari kata dia. Dia itu dalam bahasa Inggris he misalkan, karena kita contohkan ini male atau pria ya. Lalu kata kaya itu bahasa Inggrisnya rich ya, bahasa Inggrisnya rich. Baik. Lalu kita menemukan kata-kata yang dibutuhkan, lalu kita masuk kepada pola dasar kalimat atau konstruksi kalimat yang umum ya. Seperti yang kemarin kita bahas, ada subjek, ada predikat, ada komplement ya. Artinya di sini komplement itu pelengkap artinya ya. Yang di video sebelumnya itu saya mencoba yang untuk pemula itu konstruksi yang lebih umum atau lebih familiar, itu subjek predikat objek ya, SPO ya. Tapi saya sempat singgung bahwa sebetulnya ada yang lebih umum lagi. Jadi objek di sana digantikan dengan komplement karena komplement lebih umum, artinya bisa objek bisa yang lain ya. Artinya objek itu adalah bagian dari komplement ya. Jadi komplement lebih luas gitu ya. Baik. Nah, kata pertama dalam kalimat ini kita asumsikan sebagai subjek ya. Kata dia itu sebagai subjek. Tapi kita harus sesuai aturan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa subjek itu harus diisi dengan kata benda atau noun. Kita cek kata he di sini. Apakah kata benda? Ya, ternyata memang he itu kata benda ya. Maka he ini dapat menduduki slot subjek di sana ya. Oke, jadi slot subjek di sana sudah terisi dengan he ya. Artinya kita tinggal melanjutkan ke slot berikutnya, itu predikat. Nah, predikat di sini seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa predikat harus diisi dengan kata kerja. Ya, harus verb. Sekarang kita lihat kata kaya. Kaya itu bahasa Inggrisnya rich. Nah, rich itu apakah kata kerja? Nah, kita perlu cek gitu ya. Dengan dengan trik yang kemarin, atau bisa langsung buka kamus misalkan. Nah, ternyata rich itu adalah kata sifat. Dia bukan kata kerja. Sehingga dia tidak bisa atau tidak layak mengisi slot predikat. Ya. Jadi dia nggak sesuai dengan aturan ya, dia tidak bisa mengisi predikat itu. Maka dia masuklah ke slot komplement di sini. Ya, jadi rich masuknya komplement, dia tidak bisa masuk predikat. Lalu kalimat yang dibentuk menjadi he rich. Apakah ini grammatical? Tentu saja tidak ya, karena ada slot yang kosong di sana. Predikat harus terisi di sana. Ya. Lalu gimana dengan terjadinya kekosongan predikat di sini? Sedangkan kalimatnya kata yang dibutuhkan sudah lengkap, tapi kok predikatnya jadi masih kosong. Nah, maka dalam hal ini untuk mengisi predikat yang kosong dibutuhkanlah peran be. Jadi kita bisa memanggil be di sini untuk mengisi predikat yang kosong ya. Nah, be yang diperlukan dalam kalimat konteks ini adalah yang sesuai dengan aturan adalah is di sana ya. Jadi is itu seolah-olah perwakilannya be masuk ke sana ya. Nah, sehingga sekarang sudah lengkap. Subjeknya sudah diisi sama he, predikatnya diisi oleh is, lalu komplementnya diisi oleh rich. Akhirnya kalimat ini menjadi he is rich, bukan sekedar he rich, tapi he is rich. Nah, inilah kalimat yang sudah baku atau grammatical ya. Nah,
Sekarang kita mau bahas sedikit tentang tadi ya, kenapa kok B-nya masuknya is, bukan B masuk B ke sana ya, B saja gitu, jadi he be rich ya, tidak. Nah, is itu apa ya? Nah, his itu adalah bagian dari B. Coba kita simak ya. Tipe-tipe dari B ya. Oke, B ini ya terdapat 5 tipe ya. Yang pertama adalah base atau dasar ya, untuk dasar ya. Lalu yang kedua adalah bentuk 1 ya, tipe 1. Lalu ada tipe 2. Berikutnya tipe 3 dan berikutnya tipe 4. Bukan ya, bukan tipe 4, tapi tipe ing ya. Jadi ini ada 5 tipe untuk keluarga B ya. Jadi B juga sebuah keluarga besar ya, yang anggotanya ada 5 tipe di sana ya. Baik, kita bahas yang tipe base. Apa tuh tipe base? B tipe base itu yang mana? Yang gimana? Ya, tipe B yang base itulah ya B. Bentuknya B ya. Jadi mirip sama kepala keluarganya ya. Jadi B dasar ya, B ya. Oke, lalu B satu apa? Ada 3 ya. Pertama M, ada is, ada R. Itulah tipe 1 ya. Oke, lalu tipe 2-nya apa? Ada was, ada were ya, ada was, ada were. Kenapa kok yang tadinya 3 menjadi 2? Ya, karena ada yang menyatu. Itu apa? M itu berubah dari bentuk 1 ke 2 menjadi was. Begitu juga is ketika berubah menjadi bentuk kedua juga jadi was juga. Akhirnya was mewakili M dan is ya, untuk perubahan bentuk 1 ke bentuk 2. Nah, yang R itu berubah menjadi were. Oke, baik, kita ke bentuk 3 apa? Bentuk ketiga adalah bin. Nah, cuma 1 sama dengan bentuk dasar tadi. Karena mengerucut semua ya. Tadinya 3 menjadi 2 lalu mengerucut jadi 1 ya. Jadi semuanya jadi bin untuk bentuk ketiga, cuma ada 1. Lalu untuk yang bentuk ing apa? Yaitu ngambil dari bentuk dasar B ditambahkan ing menjadi ing ya. Jadi ini adalah 5 tipe B yang digunakan dalam kalimat ya. Jadi disesuaikan dengan tadi. Aturan pertama adalah mengisi kosongan slot predikat, yang kedua memenuhi aturan pola, yang ketiga memenuhi aturan tensis tertentu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Saya ingin memberikan contoh-contoh B yang 5 tadi ya, supaya ada gambaran penggunaannya ya. Coba kita simak. Yang pertama adalah B base. Contoh kalimat seperti apa? Saya berikan contohnya di sini. Kalimatnya adalah they will be here. Ya, lihat. Di sana B-nya dalam bentuk B juga ya. There will be here. B di sana bentuk dasar ya. Bentuk asli, original ya. Lalu bentuk 1. Contoh kalimatnya adalah, kita lihat, ada I am here, he is here, we are here. Nah, ada 3 kan? Di situ adalah contoh kalimat yang menggunakan am, is, dan are ya. Itulah B bentuk 1. Lanjut ke B bentuk 2 atau B2. Apa aja contoh kalimatnya? Misalkan di sini ada she was here, they were here. Ya kan? Di sini adalah contoh kalimat penggunaan kata was dan were ya dalam kalimat ya. Baik. Sekarang yang B bentuk 3 atau yang tadi menggunakan apa? Ya, di sini contohnya we have been here, jadi menggunakan been ya. Inilah contoh kata, contoh kalimat yang menggunakan kata been, yang dimana dia adalah B bentuk ketiga ya. Oke, lalu berikutnya B yang bentuk ing, contohnya. Oke, contohnya she is being tested ya. Ini adalah B bentuk ing dalam kalimat, yaitu being ya.
Jadi untuk yang di dasar kalimat ini diartikan apa, they will be here artinya mereka akan di sini. Lalu B1 I am here itu artinya saya di sini. He is here, dia di sini. We are here, kami atau kita di sini. Lalu di bentuk kedua yaitu penggunaan was dan were. Contoh kalimatnya adalah she was here, dia di sini. They were here, mereka di sini. Tapi lampau, mungkin kemarin, 1 menit yang lalu, pokoknya sebelum sekarang. Itu lampau ya. Baik. Lalu B ketiga contohnya tadi di sini we have been here. Kita atau kami sudah di sini. Misalkan ada tambahannya for an hour, sudah 1 jam. Saya sudah di sini. Kami sudah di sini selama 1 jam. Ya, misalkan begitu. Lalu penggunaan being dalam kalimat di sini, she is being tested, artinya dia sedang diuji. Ya, baik. Ini adalah sekedar contoh kalimat ya yang menggunakan 5 tipe B tadi. Dan kali ini tidak akan membahas tentang kronologis atau konstruksi dari kalimat tersebut ya, karena ini sekedar contoh saja. Dan pembahasan untuk konstruksi ini itu juga akan dibahas di topik-topik bahasan yang terkait ya. Baik. Ya, saya kira rekan-rekan bisa memahaminya dengan mudah ya, karena saya berikan edukasi ini sangat pendek, simpel, dan ya untuk pemula ya harus melalui tahapan-tahapan dasar ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan kesudian waktunya untuk menyimak video ini. Bila mana dirasa bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, lalu tekan tombol bell dan jempol ke atasnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.